tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Gayus 20 tahun penjara. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda. Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim Albertina Ho terhadap terdakwa kasus mafia pajak Gayus Holomoan Pertahanan Tambunan. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa 20 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Pembacaan vonis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini terkait kasus tindak pidana korupsi, penanganan keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal Sidoarjo atau PT SAT, sehingga negara dirugikan lebih dari 570 juta rupiah. Kasus ini juga menyeret 2 penyidik Baris Krim Polri, AKP Sumartini dan Kompol Arafat, serta salah seorang pengacara Haposan Hutagalung. Usai putusan ini, jaksa penuntut umum Uung Abdul Syukur menyatakan kecewa dan siap mengajukan banding. Tim Liputan RCTI melaporkan. Pemirsa, usai divonis, Gayus Tambunan langsung memberikan pernyataan yang dinilai memojokkan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Dan berikut pernyataan Gayus selengkapnya. Saya tiga kali ketemu dengan Denny Indrayana 18 Maret, 22 Maret, dan 24 Maret. Selama pertemuan itu berulang kali Denny bilang, kalau bisa kasus mafia hukum dipegang KPK, karena Denny Indrayana tidak percaya dengan mafia Polri. Yang kedua, keberangkatan saya ke Singapura pada tanggal 24 Maret 2010 langsung ke bandara setelah bertemu Satgas, karena disuruh oleh Denny Indrayana agar saya tidak dijadikan korban bersama Andiko Sasir menunggu sampai Haposan ditangkap terlebih dahulu. Jika Haposan sudah ditangkap, maka Denny akan menjemput saya di Singapura dan membawa kembali ke Indonesia. Pada saat bertemu di Singapura, saya memberitahu Denny dan Ota tentang uang lebih dari 50 miliar yang ada di safe deposit box. Namun saya tidak pernah beritahu itu dari mana. Di beberapa kesempatan, Denny dan Ota bilang itu dari Bakri Group. Saya tidak pernah menyatakan seperti itu. Satgas yang mengarahkan dan mengalihkan isu dari mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak, atau mafia hukum yang kemungkinan melibatkan Sirus Sinaga. Namun ditakutkan membongkar kasus Antasari. Ke kasus kepergian ke Bali yang diduga bertemu Ical, ke Mako dan Singapura untuk amankan aset dan di backing orang kuat, dengan cara sengaja mengupload gambar paspor ke Twitternya, sehingga perhatian orang tidak ke pejabat pajak, yaitu direktur dan dirjen, ataupun ke Sirus Sinaga. Denny tidak hanya berkomunikasi dengan istri saya untuk berkata jujur, tetapi memang ingin mengintimidasi istri saya. Denny bukannya berempati terhadap seorang wanita yang sedang sedih dan tertekan, suami di penjara, dan mengurus anak-anak yang masih kecil seorang diri, malah memaksa istri jujur apakah bertemu Ical di Bali. Padahal istri sudah jujur tidak bertemu Ical di Bali. Kalau memang tidak bertemu, apa harus bilang ketemu? Pada waktu bertemu di Singapura, Denny menjanjikan kepada saya, apabila saya mau bongkar mafia hukum, maka saya akan dibantu sebagai whistleblower. Karena Denny dekat dengan media, dia akan omong tiap hari, sehingga hukuman saya akan diringankan. Kenyataannya justru Denny memojokkan saya terus-menerus dan menjadikan kasus saya sebagai alat politik. Khususnya 3 perusahaan grup Patri yang disuruhnya untuk diungkap. Denny juga yang menjanjikan bahwa dia akan memastikan saya aman dan nyaman selama proses hukum berlangsung terhadap saya jika saya mau balik ke Indonesia dan kooperatif. Denny yang menyarankan saya memakai pengacara dari Adnan Buyung dan partner dan mengantar istri serta ibu mertua saya menemui Bang Buyung. Namun justru Denny bermanuver sendiri yang merugikan luar biasa saya dan Bang Buyung dengan selalu menembak Ical. Bukannya membongkar mafia pajak yang kemungkinan melibatkan direktur dan dirjen pajak, atau membongkar peran Sirus Sinaga yang kemungkinan membongkar kasus Antasari. Satu hal lagi, berdasarkan cerita John Bruce kepada saya, John Bruce adalah agen CIA dan semua kegiatannya diketahui dan direstui oleh salah seorang anggota Satgas. Terima kasih. Dan pemirsa, kuasa hukum Gayus Tambunan Adnan Buyung Nasution telah bergabung bersama kita langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore Bang Buyung. Selamat sore. Apa kabar Bang? Baik-baik aja. Bang, ini ancaman Gayus untuk bernyanyi setelah vonis ternyata benar-benar dilaksanakan Bang ya. Ini sekedar nyanyian Gayus untuk bikin geger atau memang ini fakta yang sesungguhnya nih Bang?
Tidak, saya kira dia curhat sekarang ya. Dia merasa kecewa berat bahwa dia telah committed, ya telah juga memberikan segala informasi yang diperlukan untuk bisa membongkar mafia hukum ini, termasuk mafia pajak. Ternyata janji-janji Satgas tidak dipenuhi, bahkan dia dijerumuskan, dibiarkan, ya dituntut 20 tahun penjara, bahkan istrinya pun diteror. Belum lagi diisukan pula tentang dia bertemu dengan Isal Bakri di Bali, bertemu dengan menyembunyikan aset yang di luar negeri dan sebagainya. Jadi dia merasa dia jadi korban. Janji-janji Satgas itu apa sih, Bang? Membongkar. Ya janjinya pertama dia akan jadi whistleblower, ya kan? Dilindungi jadinya kalau dia bongkar semua. Kedua paling tidak mendapat hukuman yang lebih ringan. Tapi kenyataannya kan jaksa nuntut 20 tahun. Apa arti 20 tahun? Itu hukuman optimal. Seakan-akan hanya Gayus lah yang biang keladinya, penjahat terbesar di negara ini, tidak ada orang lain yang ikut bertanggung jawab. Disinilah saya harus berikan apresiasi sama hakim. Hakim melihat dengan fakta persidangan, tidak bisa disalahkan Gayus sendiri. Gayus bersama-sama orang lain, ada orang lain yang lebih besar, lebih tinggi pangkatnya yang juga terlibat. Baik, Bang Jadi Buyung. kalau mau dihukum, hukum semuanya. Ya, Bang Buyung, apa Ya, yang ditudingkan oleh Gayus ini kepada Satgas anti korupsi ini kan sebenarnya Ya. tudingan yang serius. Denny Indrayana dan kawan-kawan Ya. itu adalah bawahannya presiden. Jika mendengar pernyataan Gayus ini kan bisa Ya. orang menduga bahwa memang presiden ada peran dalam hal ini. Saya tidak tahu apakah presiden itu berperan atau tidak. Tapi yang jelas, ya Satgas kan mengatasnamakan presiden. Tentu saja orang macam Gayus percaya bahwa ini presiden juga tahu ya persoalannya. Ya bahwa dia dijanjikan akan jadi whistleblower, bahwa dia akan diringankan hukumannya. Ternyata kan tidak. Jaksa menuntut 20 tahun. Nah, lebih dari itu itulah yang saya katakan tadi. Dia istrinya diteror, ditambah lagi diumumkan berita tentang paspor. Apa pernah diperiksa Gayus paspor mau ke Guyana? Kan belum diperiksa. Denny sudah berkoar-koar di televisi. Pada momen yang sangat berat Gayus, dia mau dijatuhkan vonis, disiarkanlah berita yang belum tentu benar seperti itu. Tapi masalah paspor itu kan memang sepertinya menjadi masalah yang serius, Bang Buyung, karena memang ada juga bukti dari polisi Gayus mencoba membuat paspor dari salah satu negara Amerika Latin. Dengar dulu, bukti-bukti seperti itu bisa direkayasa, ya. Semua orang bisa bikin bukti begitu. Saya pun bisa bikin bukti orang seakan-akan nanti ini mau lari ke luar negeri, pasang foto saya. Itu gampang rekayasa lah, itu kan dunia maya. Jadi periksa dulu dong Gayus, apa betul dia bawa ke Guyana. Coba pakai akal sehat. Dia berapa kali keluar dari penjara? Dia pergi ke Bali pernah, pergi ke Kuala Lumpur, pergi ke Singapura, ke Macau. Kalau memang dia niat jahat, mau melarikan diri, udah lari dia. Kan dia balik lagi. Kenapa? Dia ingin mempertanggungjawabkan perbuatannya dan membongkar seluruh mafia. Baik. Kalau nggak dia akan nggak balik. Bang Buyung, soal masalah Abu Rizal Bakri ini, sepertinya Gayus betul-betul mengklarifikasi peran Abu Rizal, tidak adanya peran Abu Rizal Bakri dalam halnya perusahaan-perusahaan Abu Rizal Bakri. Ini ada apa ini Bang Buyung di balik ini? Salah, itu salah, interpretasi salah. Dia tetap mengatakan sampai sidang terakhir sebelum vonis, dia mengatakan uang 25 miliar itu antara lain dari perusahaan Bakri. 3 perusahaan, apa saja itu? Budi Resources, Arusmin, Kaltim Primakol. Dia sebut itu 3 perusahaan. Nah, tapi dia bilang juga bukan itu saja. Ada 149 perusahaan, di mana diantaranya itu 40 yang dia ikut sendiri menangani. Nah, persoalannya kenapa hanya Bakri saja yang diekspos? Kenapa yang lain tidak? Ini yang juga jadinya dia merasa tidak adil. Saya pun begitu, dari mula sudah bilang sama Gayus, jangan banyak buka perkara Bakri. Nanti ada dampak politik seolah kamu diarahkan. Buka semua, saya bilang. Dari mula saya sudah bilang ini sama Gayus. Bang Buyung. Dari hari pertama dia jadi klien saya. Gayus juga tadi menyebut-nyebut tentang Direktur Pajak, Dirjen Pajak, dan juga sempat menyebut Jaksa Sirus. Apakah ini adalah bagian dari big fish atau yang mengetahui big fish yang dimaksud oleh Gayus? Begini, kalau kita lihat alur pikiran hakim kan jelas sekali. Bahwa ini kan keluarnya keputusan untuk kasus kecil yang namanya Surah Alam Tunggal ini kan kasus kecil. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan mafia pajak yang 25 miliar ataupun yang 74 miliar. Ya kan? Tidak ada sama sekali hubungannya. Nah, kenapa sekarang ini diangkat? Satu,
kalaupun ini diangkat sebagai satu perbuatan yang melanggar hukum, bukan Gayus sendiri, dia hanya peneliti paling bawah, ada 5 jenjang ke atas. Kalau mau dia hakim sendiri juga mengatakan kalau salah seluruhnya 5-5-nya. Bang Buyung. Ke dirjennya juga. Ya, Bang Buyung, satu pertanyaan terakhir dari saya. Ini kan dari awal tadi Gayus juga mengatakan bahwa yang menyodorkan dirinya ke Bang Buyung untuk dibela adalah Denny Indrayana. Dan sepengetahuan kami bahwa Bang Buyung juga memang sebenarnya satu kubu dengan Denny Indrayana CS dan juga Presiden. Betul. Ini ada apa ini Bang Buyung? Betul. Kok sepertinya Bang Buyung jadi begini ya, berbeda pendapat sekarang begini, ataupun berseberangan? Betul. Saya berbeda pendapat Bang sekarang ya, karena saya tidak suka perlakuan yang proses hukum yang tidak wajar dan tidak adil. Saya nilai-nilai hukum dan keadilan nomor 1. Nggak peduli saya teman, nggak peduli saya pemerintah. Ya, kalau nilai-nilai keadilan dikorbankan. Nah, bagi saya mau tuh diminta oleh istri Gayus yang rupanya juga mendengar nasihat dari pihak Satgas untuk menjaga Gayus supaya dia tetap konsisten membongkar ini mafia, dan dia lakukan. Yang tidak konsisten adalah Satgas. Kenapa nggak dibela dia sebagai whistleblower? Kenapa dia sampai tutup 20 tahun? Bang Buyung, konsekuensi yang paling berat apa sih kalau ini dibongkar semuanya? Yang paling berat kalau terbongkar semuanya pejabat di negara ini, bahwa seluruh lapisan ya di negara ini sudah terlibat korupsi, bukan di perpajakan saja, mungkin juga di via cukai, imigrasi, ya di kepolisian, di kejaksaan, itu terbongkar semua. Dan sepertinya ada yang belum siap untuk itu Bang Buyung ya? Ada yang belum siap. Baik. Itulah, ya. Baik, Bang Buyung Nasution. Ya. Makanya diperlukan orang yang punya nyali untuk bongkar ini. Baik, Bang Buyung, terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Terima kasih kembali. Pemirsa Gayus Tambunan buat pernyataan heboh usai persidangan. Kami sempat menanyakan sejumlah hal itu kepada anggota Satgas. Saksikan selengkapnya di Seputar Indonesia sesaat lagi.